الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وسلم. بعد, para akhwat sekalian rahimanallah, insyaallah pada hari ini ya, kita akan memulai membaca hadis terdapat dalam kitab tepatnya pada judul bab ar-raqaiq atau ar-riqaq. Itu bentuk jamak dari kata riqah yang artinya but atau lunak. Maka Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan tentang hadis yang dapat melembutkan dalam judul bab tadi, riqah atau ar-raqaiq. Dan dinamakan riqah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar karena dalil-dalil atau hadis-hadis yang ada dalam bab ini memiliki efek lembut. Membahas karena hati perlu untuk menyebutkan, perlu untuk menggunakan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang belajar hadis-hadis raqaiq ini. Sebenarnya penting nggak sih orang penuntut ilmu belajar hadis-hadis ar-raqaiq? Ibnu Jauzi bilang, kata beliau, رأيت الاشتغال بالفقه والسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. Aku melihat bahwa menyibukkan diri mempelajari fikih dan hadis tidak cukup untuk belajar fikih dan hadis saja, tidak cukup untuk bagi illa an yamzija birraqaiq wan nawar fi siyar salaf salih, melainkan harus digabungkan dengan membaca hadis-hadis pelembut hati tadi. فأما المجرد العلم بالحلال والحرام, yang berkaitan dengan halal dan haram, laisa lahu amalun kabir atau kabir al-amal fi riqqatil qalbi. Karena kalau pelajarannya halal haram saja hanya itu yang dipelajari, kalau yang dipelajari fikih saja itu nggak berpengaruh banyak untuk kita. Lalu mesti seperti apa? Imam bilang, innama tariqul qulubi bidzikri raqaiqil hadis. Hati akan lembut dengan menyebutkan dan mempelajari hadis. Dapat melembutkan. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Dia kembali melanjutkan mengatakan, wa akhbaru salafus salih, juga kita mempelajari kabar-kabar para salafus salih. Kenapa mesti kembali kepada kabar-kabarnya para salafus salih dalam menata hati mereka, dalam melihat kehidupan mereka? Karena para salaf yang paham betul tentang hadis-hadis mereka melami makna-maknanya sampai kepada hati-hati mereka. Wa ma akhbartuka bihadza,
tidak berani berbicara seperti ini. Bahwa kalau cuma dipelajari fikih doang, itu tidak memiliki efek besar dalam pelembutan hati. Saya nggak berani nih ngomong seperti ini, illa ba'da mu'alajatin wa dzauq. Kecuali setelah betul-betul testimoni langsung pelakunya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala bahwa hati saya pun sulit untuk lembut kalau tidak dibantu dengan melihat hadis-hadis pelembut hati. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dari sini banyak sekali para ulama hadis yang top tuh, yang the best itu mereka sering mengarang kitab, menyusun kitab khusus namanya kitab zuhud atau kitab raqaiq atau kitab riqaq, ngumpulin hadis-hadis pelembut hati. Ulama damud dunia juga Al-Imam Al-Bukhari yang bakal kita bahas, itu dalam kitab sahihnya ada bab namanya kitab Ar-Raqaiq yang akan kita pelajari, berisi 180. Dan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana upayanya para ulama dalam melembutkan. Jadi apa yang kita akan sampaikan jamaah sekalian itu ilmu. Jadi ilmu itu tidak terbatas pada saat kita mempelajari akidah, mempelajari fikih. Tidak. Ini raqaiq pelembut hati pun ilmu. Karena yang akan kita dengar hadisnya adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli fikih, ahli akidah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul juga tidak melupakan bagian dari melembutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaji Rasul sallallahu alaihi itu suka menyisipkan hal-hal raqaiq pelembut hati. Simak apa kata Hanzalah radhiyallahu anhu dari Muslim. Wa kana an Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu, dari Hanzalah, kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Hanzalah dulu itu merupakan sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sibuk nulis-nulis surat ataupun wahyu. Qala laqiyani Abu Bakar faqala kaifa anta ya Hanzalah. Satu hari Abu Bakar menemui diriku, kata Hanzalah. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa kamu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah itu munafik. Hanzalah itu munafik. Ini sahabat Nabi. Kata Abu Bakar, subhanallah ma taqul. Subhanallah, ngomong apa kamu? Kata Abu Bakar. Kok mengatakan Hanzalah itu seorang yang munafik? Qultu. Nah, ini Hanzalah bilang, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bin-nari wal jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan neraka dan surga. Hatta ka'anna ra'yu 'ainin, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka di hadapan kita. Jadi para sahabat lembut hati mereka karena diingatkan hal-hal yang membahayakan untuk mereka, melalaikan untuk mereka. Makanya dalam kitab Raqaiq yang akan kita pelajari, itu 180 hadis, itu nanti akan ada pembahasan tentang akhirat. Karena itu melembutkan hati manusia. Dan kita harus bisa lembut hatinya dengan ayat dan hadis. Hati kita harus bisa lunak dengan ayat dan hadis. Kalau dengan ayat dan hadis kita tidak bisa tunduk, kita tidak bisa lunak, kita tidak bisa lembut hatinya, maka memang perlu neraka untuk melunakkan hati seseorang. Makanya orang
kalau udah masuk neraka pasti hatinya langsung lembut. Iya, semuanya langsung, ya Allah. Begini ternyata. Coba dulu begini, coba dulu begitu, baru hatinya lembut. Kapan? Pada saat ainul yaqin. Matanya yang melihat secara yakin bahwa dia di hadapan neraka. Maka untuk orang mukmin jangan sampai seperti itu. Dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ayat dan hadis. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa Allah membuat neraka? Karena hati Anda tidak lembut kecuali dengan neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Hamdalah yang mengatakan bahwa Rasul ini kalau kajian ka'anna ra'ya ainin, kita kayak ngelihat surga, kayak kita seperti ngelihat neraka. Ya, ini menandakan dalamnya kajian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bicara tentang fikih di waktu itu Hamdalah mengatakan. Tapi kata Hamdalah melihat surga dan neraka itu melembutkan hati. Makanya Hamdalah bilang dirinya apa? Munafik. Karena Hamdalah merasa kalau udah di rumah tuh kayak lupa. Jadi itu masalah hati. Pada saat kajian, Masya Allah, begitu sedihnya kita, begitu meresapinya, begitu takutnya kita, dan begitu di rumah bubar. Ketemu istri lagi, ketemu anak-anak, bercanda lagi, main lagi, kerja lagi. Keadaan-keadaan yang kita dapatkan di sisi Rasulullah SAW hilang. Itulah kata Hamdalah, nafaqah Hamdalah, munafik Hamdalah. Tapi begitu dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Abu Bakar mengatakan, saya juga begitu, sama. Lalu akhirnya mereka berdua lapor kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, law tadumuna 'ala dzalika lasafahatkumul malaikah." Kalau kalian terus hatinya seperti dekat dengan saya, maka malaikat akan menyalami Anda di jalan-jalan. Kalau hatinya keimanannya 100% terus, malaikat akan salaman sama kamu. Tapi saatan saat, begitulah kehidupan. Kadang iman naik, kadang iman turun. Pada saat dekat Rasul naik, pada saat di rumah turun. Yang penting kalau udah turun jangan lupa dinaikin lagi. Jangan turun, biarin turun terus. Ini yang nggak ada pada Hamdalah radhiyallahu anhu. Juga di hadis yang lain ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kajian beliau alaihi salatu wasallam dipenuhi dengan tangisan. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menasihati kami mau'izatan balighah, dengan nasihat yang begitu mendalam, zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, mengakibatkan air mata kami mengalir, hati-hati kami sedih. Itu dia kajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngasih nasihat, sahabat nangis. Jadi ini menunjukkan kepedulian Rasulullah SAW terhadap raqaiq, kelembutan hati. Kenapa? Karena hati ini pangkal kebaikan seorang manusia. Kalau hatinya buruk, pasti yang lainnya buruk. Melisannya buruk, perbuatannya buruk, akhlaknya buruk, karakternya buruk. Itu dari apa? Hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Kata Rasulullah SAW, dan ketahuilah bahwa pada setiap raga ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh raga tersebut. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh raga tersebut. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati, kata Rasulullah SAW.
Jadi hati kalau busuk itu nular kemana-mana. Kalau baik pun nular kemana-mana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan yang selamat di akhirat cuma satu tipe. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana harta Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda tidak bermanfaat illa kecuali man atallah, siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat. Selamat dari ketergantungan kepada selain Allah, selamat dari kemaksiatan, selamat dari hasad, dari dengki, selamat dari nafsu dunia, selamat. Makanya hati ini perlu ada upaya khusus dalam memperbaikinya. Dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 74 bahwa hati seseorang itu bisa keras. Dan cara melembutkan hati tersebut belajar raqaiq. Hati keras itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kata Allah, kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu. Coba orang kalau hatinya keras seperti batu, itu hidayah tidak akan masuk, Bapak Ibu. Ada orang hatinya keras kata Allah seperti batu, au asyadda qaswa, atau lebih keras daripada batu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Quran turun, gunung juga takut. Kalau wahyu turun, gunung juga takut. Tapi ada hati, berkali-kali ayat dibacakan kepadanya, hadis-hadis dibacakan kepadanya, hatinya sama sekali tidak bergetar. Benar kata Allah, ada hati yang lebih keras daripada batu. Tidak tersentuh dengan ayat, tidak tersentuh dengan hadis, lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di antara batu-batu tersebut ya, yatafajjaru minhu al-anhar, ada yang dilewati oleh air-air atau sungai-sungai, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Jadi batu kalau kena air terus bisa terbelah kata Allah. Ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan sekali-kali tidak lengah apa yang kamu kerjakan. Jadi hati orang ada yang seperti batu. Terus tugasnya gimana kalau hatinya udah sekeras batu? Terus beribadah kepada Allah. Karena batu kalau kena air terus aja bisa pecah, terbelah. Hati kita juga begitu. Kalau terus kita kasih asupan kebaikan, hati kita pun melembut, melunak. Namun kalau hati kita bertahan untuk menjadi hati yang keras, maka ilmu tidak akan masuk, Bapak Ibu sekalian. Satu ayat yang pantas untuk kita renungi, surat Al-A'raf ayat 179. Pada surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan informasi kepada kita tentang penghuni neraka. Kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kata Allah, kami telah jadikan neraka terisi penuh dengan jin dan manusia. Neraka terisi penuh dengan jin dan manusia pada surat Al-A'raf 179. Apa sifat-sifat mereka yang masuk neraka atau yang memenuhi neraka? Itu dengar apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat dan hadis. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya pendengaran, namun mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Sebelumnya Allah mengatakan dan mereka punya penglihatan yang mereka tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tidak untuk memperdengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adall. Bahkan lebih parah dan sesat dibanding binatang. Apa lebih sesat dan lebih parah daripada binatang? Binatang tuh ya ada sifat dia baik sama yang ngasih makan. Dia mau nurut dengan yang kasih makan. Ada bentuk manusia sudah dikasih hati, akal, mata, penglihatan, telinga, pendengaran, tubuh yang sehat, uang dan lain sebagainya, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Kal an'am, orang-orang bahkan lebih parah daripada binatang. Karena ada dari binatang yang punya sifat baik sama majikannya. Seekor anjing itu kalau dikasih makan dia nurut sama majikannya. Ini ada manusia dikasih seluruhnya sama Allah tapi tidak taat kepada Allah. Ini lebih parah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Menariknya surah Al-A'raf 179 ini menyebutkan 3 anggota badan. Pertama hati, mata, dan telinga. Yakni hati untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tiga-tiganya ini sarana untuk mendapatkan ilmu. Ilmu kita kelola lewat hati kita. Ilmu kita dengar lewat telinga kita. Ilmu bisa kita lihat dengan mata kita. Tiga-tiganya tertutup orang ini. Tidak juga punya penglihatan, tidak juga punya pendengaran, tidak juga punya hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka orang yang lebih sesat daripada binatang. Inilah mereka yang akan memenuhi nerakanya Allah Jalla wa'ala. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari adalah sesuatu yang melembutkan hati. Agar hati kita yafqahuna biha, bisa memahami ayat dan hadis dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebut dalam kitabnya Kitabur Riqaq, Kitab Ar-Riqaq, lembut hati. As-sihhatu wal faraghu wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Lalu diberikan judulnya sehat dan waktu luang, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu judulnya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu hadis atau 3 hadis dalam bab ini tepatnya. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 nikmat yang banyak disia-siakan. 2 nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Kesehatan dan waktu luang. 2 nikmat kata Rasul yang banyak disia-siakan oleh manusia. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Ini hadis ya. Orang-orang banyak bilang nih, gue banget nih. Hampir rata-rata manusia cocok sama hadis ini.
Karena banyak tersia-siakan dua hal tadi, kesehatan dan waktu luang. Rasulullah SAW mengatakan ni'matan, ada dua nikmat di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maghbun, disia-siakan, dibiarkan. Dan maghbun, ghubn, ya, disia-siakan atau sengaja dibuat rugi dirinya gara-gara tidak mengambil itu. Ini bahasa muamalah sebenarnya. Ghubn, kerugian. Karena nih kata ghubn ini biasa ada di transaksi. Kalau dalam bahasa Arab ini biasa di transaksi. Orang rugi, tidak jadi untung, ini ghubn. Maka hari kiamat juga disebut hari taghabun. Hari orang-orang pada rugi di situ. Ya. Nah ini Rasulullah SAW memakai kata tersebut. Rasulullah SAW mengatakan ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat banyak orang yang menyia-nyiakannya. Itu kesehatan dan waktu luang, subhanallah. Namun ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah, kan Rasul bahasanya katsirun minan nas, banyak orang yang menyia-nyiakan dua nikmat ini. Berarti ada sedikit orang yang tidak menyia-nyiakan nikmat ini. Jadi bapak ibu sekalian masih punya peluang gitu, untuk menjadi bagian dari yang sedikit ini. Kalau yang banyak tadi membernya juga udah banyak, yang tidak bisa memanfaatkan dua nikmat itu banyak. Yang sedikit ini yang bisa memanfaatkan. Jadi yang sedikit. Jadi ini sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan. Namun itulah manusia. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukilkan, Ibnu Battal mengatakan, "Anna al-mar'a la yakunu farighan hatta yakunu makfiyan sahihal badan. Faman hasala lahu dhalik falyahris ala an la yaghbina bi an yatruka syukrallah." Seseorang kalau dengar hadis ini berpikir bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan waktu luang kecuali disertai dengan kesehatan. Orang kan kalau udah sakit lupa sama waktu luangnya, dia nggak bakal mikirin nikmat itu. Sehat dulu baru tuh kita bisa merasakan nikmat waktu luang. Beliau mengatakan, maka manusia yang berpikir itu kalau dia udah punya dua-duanya, sehat iya, ada waktu luang, pakailah dan jangan ditinggalkan. Itu modal gitu. Modal manusia itu dua, kesehatannya dan waktunya. Jalan pakai itu, ya, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, qad yakunu insanu sahihan, bisa jadi ada orang-orang yang sehat, wala yakunu mutafarriqan, tapi nggak punya waktu luang. Nggak punya waktu luang. Sehat dia, tapi nggak punya waktu luang. Karena li syughlihi bil ma'ash, karena banyak kerjaan. Jadi kita saksikan banyak orang sehat tapi nggak punya waktu luang, alias tidak bisa memanfaatkan waktu. Tidak bisa memanfaatkan waktu. Al-Imam Ibnu Jauzi bilang, nah, biasanya manusia kalau udah sehat dan punya waktu luang, yaghlibu alaihi al-kasal, yang paling menguasai adalah rasa malas. Orang kalau udah sehat, punya waktu luang, yang paling enak ngapain? Main HP, tiduran, enak, nyaman, paling asik. Jalan-jalan, duduk-duduk, healing, me time, ya, itu paling enak. Kata Ibnu Jauzi, faghalaba alaihi al-kasalu 'ani ta'ah, maka akhirnya malas untuk melakukan ketaatan.
fahuwal maghbun. Ini dia yang dikatakan Rasulullah SAW menyia-nyiakan. Wa tamamu dzalik anna ad-dunya mazra'ah. Dan saya lengkapi, kata Ibnu Jauzi. Rasul ini ingin mengajarkan bahwa dunia ini mazra'ah, perkebunan yang akan kita ambil dan tuai hasilnya di akhirat. Allati yadhhar ribhuha fil akhirah faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'ah fahuwa al-maghbut. Siapa yang memakai perkebunannya ini dengan baik, siapa yang pakai sehat dan waktunya ini dengan baik, maka orang inilah yang akan beruntung di akhirat. Dan siapa yang memakai sehatnya dan waktu luangnya dalam maksiat, inilah orang yang maghbun, yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Ibnu Jauzi mengatakan, li'anna al-faragha ya'qubuhu asy-syughul. Karena namanya waktu luang berarti akan datang waktu sibuk. Nah, mungkin kita punya pengalaman masing-masing tentang hal ini. Coba aja dulu ya, ada waktu kita pakai buat ini, kita pakai buat itu. Kita adalah saksi sejarah dari hadis ini, bahwa kita juga merasakan dua hal yang sangat nikmat ini, sehat dan waktu luang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini ya, agar kita semangat terus belajar. Kalau kalian masih sehat, terus belajar. Kalian punya waktu, terus belajar. Karena di hadapan kalian masih ada 179 hadis lagi. Sihhatu wal faragh. Sehatnya dan waktu luangnya dimanfaatkan. Gitu. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala termasuk orang yang mengamalkan hadis ini. Ya, termasuk orang yang mengamalkan hadis ini. Kita dengar 180 hadis tuh, waduh Ustaz, 180 hadis itu kan baru sepersekian persen dari kitabnya Bukhari. Kitabnya Imam Al-Bukhari berisi 7.000 lebih hadis. Gimana? Kita belajar yang mana? Satu bab ini aja apa semuanya? Ini aja belum selesai. Ini masih ketakutan. 180 banyak juga. Gimana 7.000? Imam Bukhari nulis kitab itu, menyusun kitab itu. Ini menandakan bahwa Imam Bukhari tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dan kalau Imam Bukhari rahimahullah kita urutkan karya-karya beliau, bukan hanya ini karya beliau, bukan hanya Sahih Bukhari. Beliau punya Tarikhul Kabir berjilid-jilid, nggak tahu nulisnya kapan. Nggak tahu nulisnya kapan, nih orang waktunya berapa jam. Tapi itulah keberkahan. Ya, ada orang yang bilang, kayaknya kurang ya 24 jam ya. Kurang dimanfaatkan. Karena Imam Bukhari itu punya waktu sama dengan kita 24 jam. Para ulama punya waktu sama 24 jam. Tapi siapa yang diberkahi, siapa yang pandai untuk mengambil dan mengefektivitaskan waktu luangnya dia. Ya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari sendirilah contoh bagi kita. Ya. Bahwa beliau ini orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Makanya kalau kita lihat para ulama zaman dulu, mereka dalam waktu ini luar biasa. Ini karakter dan akhlak serta adab orang-orang saleh. Pelit terhadap waktu. Kalau kita nggak punya itu, dia bukan orang saleh. Pelit terhadap waktu itu ciri orang saleh. Pelit. Dia waktunya nggak mungkin dia berikan murah, tidak mungkin. Mereka cenderung untuk memakai waktunya ini efektif kepada hal yang menguntungkan mereka di dunia ataupun di akhirat. Kalau dua-duanya enggak, mereka pilih mundur, nggak usah. Pokoknya seorang salaf pernah diajak nongkrong lah ya bahasa kita.
diajak nongkrong, dia bilang amsik syams, tahan waktu coba. Kalau kamu udah bisa tahan waktu, yuk kita nongkrong. Dalam banget nih, bilangnya nggak mau nongkrong kan gitu. Cuma gimana para salaf bermuamalah, amsik syams, tahan aja mataharinya, tahan waktunya. Kalau bisa tahan waktu, lanjut kita. Kalau nggak bisa, saya banyak kerjaan nih. Masya Allah, tabarakallah. Dan begitulah para ulama rahimahumullah, karena mereka mampu memanfaatkan dua hal ini, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan sampai hari ini. Mereka sibuk luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah menambahkan, jika ya ada seseorang yang punya waktu luang dan punya uang dan masih muda, inilah kerusakan yang berarti itu. Maksudnya 3 hal ini, kalau kita mau tambah dengan hadis 4, udah sehat, punya waktu luang, masih muda, kaya lagi. Ini bahaya kata Imam Syafi'i. Ya, ini bahaya kata. Karena banyak orang tidak kuat dalam fitnah tersebut, akhirnya masuk ke dalam kemaksiatan. Dan nikmat ini ya, Bapak Ibu sekalian, 2 nikmat ini termasuk nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Ya, dan saya pernah bahas di masjid ini, ya, kalau tidak salah, tentang macet di akhirat. Macet di akhirat itu, kenapa bisa macet di akhirat? Karena banyak pertanyaan. Setiap orang, kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kita tidak akan bergerak kaki kita sampai ditanya 4 hal. Sampai ditanya 4 hal. Itu dia macet. Karena kita nggak bakal bergerak sampai kita bisa menjawabnya, sampai kita selesai pertanggungjawabannya. Bahkan jamaah sekalian, Rasul mengatakan dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Hibban, kata Rasul, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu 'anhu yawmal qiyamah minan na'im. Alam nasihhu laka jismak wa nuriyaka minal ma'il barid." Pertanyaan pertama tentang nikmat di hari kiamat adalah, Allah akan mengatakan, bukankah aku telah menjadikan engkau sehat? Bukankah aku telah menjadikan engkau sehat? Ya, pertanyaan pertama apa? Sehat. Makanya sehat ini modal. Bahkan sebagian ahli hikmah itu bilang, kesehatan itu adalah mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. Tapi masalahnya cuma bisa dilihat sama orang-orang yang sakit. Jadi yang paling ngarep sehat tuh siapa sih? Yang sakit. Karena dia ngelihat mahkota di kepalanya orang yang sehat. Enak banget sehat. Lihat orang tua sama anak muda pasti gitu. Dia masih muda Ustaz, masih kuat, masih sehat. Ya. Sehat itu luar biasa, nikmat azimah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faslihil ansara wal muhajirah. Perbaikilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Hadis yang berikutnya, hadis ketiga, mirip, dari Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia bilang, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil khandaq, di perang Khandaq.
wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulu turab. Rasul yang gali itu tanahnya dan kami memegang bebatuannya dan tanahan-tanahannya. Wa yamurru bina. Lalu kemudian Rasulullah SAW melewati kami dan mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah orang Ansar dan orang Muhajirin. Ini hadisnya. Saat Rasulullah SAW sedang menggali parit sebagai jebakan untuk musuh-musuh yang akan datang. Dan itu digali di bagian utara Madinah. Karena Madinah itu lokasinya dikelilingi oleh bebatuan dan kebun kurma waktu itu. Jadi tidak ada manusia yang sanggup lewat barat, lewat timur atau selatan, hanya bisa lewat utara. Di bagian utara itu yang paling terbuka. Karena di bagian utara paling terbuka, untuk masuk ke kota Madinah, Rasulullah SAW membuat parit atas dasar saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nama masjid. Ya. Tapi di sini nggak ada parit kan? Karena kita kejebak juga. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang memunculkan ide untuk membuat parit menahan orang-orang musyrikin gabung dengan Yahudi masuk ke kota Madinah. Ditahan. Paritnya digali sebanyak 4 meter, panjangnya saya lupa berapa kilometer panjang kanan dan kirinya. Dan itu dulu nggak ada beko, nggak ada alat berat. Tapi gimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya kuat. Dan keadaannya bukan menggali habis makan. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar Rasulullah SAW menaruh batu di perutnya, itu lagi perang Khandaq. Dia lapar, tapi harus menggali tanah tersebut yang keras. Beberapa orang Ansar dan Muhajirin gak mampu memecahkan batu. Rasul yang turun tangan memecahkan batu itu karena kekuatan yang dimiliki Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kesulitan ini terbatas hanya di dunia. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Makanya hadis ini menenangkan hati Bapak Ibu sekalian. Apapun kesulitan yang kita rasakan dalam beramal atau dalam menjauhi maksiat, apapun kesulitan yang kita rasakan dalam ujian kehidupan, ketahuilah la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu sebentar. Ibnul Munir dia bilang, kenapa sih Imam Bukhari yang pertama ngomongin sehat dan waktu luang, kemudian yang kedua membicarakan atau memasukkan hadis tentang kehidupan, bahwa kehidupan itu adalah kehidupan akhirat? Karena banyaknya orang terlena tidak bisa memanfaatkan sehat dan waktu luang karena kehidupan dunia. Maka sadarlah bahwa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tolonglah, ampunilah orang Ansar dan Muhajirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu kalau lagi ngelihat pemandangan indah, Rasul pakainya kalimat ini. Ya, Rasul ini kalau lagi lihat pemandangan indah, Rasul bilang, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa Rasul doanya itu? Pada saat melihat sebuah hal yang menakjubkan yang begitu indah, agar kita sadar bahwa apa yang kalian lihat indah itu cuma kehidupan dunia akan hilang. Kehidupan sesungguhnya di akhirat. Begitu juga kesulitan. Rasul pakai kalimat ini saat lagi sulit-sulitnya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fokus kepada akhirat. Fokus kepada akhirat. Karena kehidupan kita di akhirat. Makanya Ibnu Munir rahimahullah taala beliau mengatakan, "Fa'arada al-isyarata ila anna al-'aisha alladhi ishtughila bihi laysa bi syai'in."
bahwa kebanyakan orang kehilangan sehat dan waktu luang karena ngurusin dunianya. Padahal tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Jadi pada saat kita menahan diri kita untuk maksiat, itu nahannya cuma sebentar. Cuma sebentar, cuma di kehidupan dunia. Di akhirat selesai. Di akhirat selesai. Dan bagaimana Rasulullah SAW membuat konsep di kepala kita agar sadar, la aisha la aishul akhirah. Gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Apapun yang kita timbun dari harta Bapak Ibu sekalian, cuma sampai di dunia. Cuma sampai di dunia. Apapun yang kita miliki di dunia ini, itu cuma terbatas sampai di dunia. Antum punya apa? Punya mobil? Kalau punya mobil, paling maksimal mobil itu nganterin kita ke pemakamannya, maksimal. Dia nggak bisa masuk ke pemakamannya, nggak bisa. Apalagi masuk nemenin kita di kuburannya, tidak bisa. Maksimal di parkiran kuburan, paling maksimal. Keluarga kita yang nganterin kita nantinya pun tidak ada yang mau tidur bareng kita setelah itu. Kita tetap aja mau bareng di dalam kuburan. Harta kita yang kita jaga itu gak bakal ikut sama kita. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan itu hadis yang kedua dan ketiga yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang ketiga dengan judul bab yang berbeda. Hadis yang ketiga dengan judul bab yang berbeda, babu mathalid dunya fil akhirah. Permisalan dunia dengan akhirat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebelumnya memasukkan hadis, beliau mencantumkan ayat. Dan beliau kerap seperti itu ya. Jadi sering mendahulukan ayat dulu, kalau ada ayat yang pas, yang cocok, baru kemudian hadis-hadisnya. Apa ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Surat Al-Hadid di ayat ke-20. Surat Al-Hadid di ayat ke-20, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Ngadu banyak-banyakan harta dan anak. Kamathali ghaithin, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu, kata Allah. Ini luar biasa ayat ini. Ini menyadarkan kita dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Innamal hayatud dunya la'ib. Dunia ini tempatnya permainan. Walahun, kelalaian. Wazinatun, yakni bermegah-megahan. Watafakh, perhiasan. Watafakhurun, bermegah-megahan. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Ya. Jadi ini yang bicara, yang ngomong pembuat alias pencipta dunia, yang mengatakan bahwa dunia itu tempat permainan. Allahil-azim. Ya, makanya kita mesti berpikir dan merenungi ayat ini, jemaah sekalian.
Dunia itu hanya seperti itu. Hadis yang dimasukkan oleh Imam Bukhari. An Sahl radhiyallahu anhu, beliau bilang, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, wa la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Renungi hadisnya, dengarkan baik-baik. Kata Rasul, tempat cemeti di surga, yakni tempat kecil untuk naruh pecutan, tapi adanya di surga, sekecil itu ukurannya, sekecil itu tapi adanya di surga, ukuran kecil itu tapi adanya di surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Sungguh berjalan di pagi hari fisabilillah atau di sore hari fisabilillah khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul ingin menggambarkan kenikmatan surga dan kenikmatan dunia. Untuk kalau saya tanya di mana tempat yang pernah terindah yang kita lihat di dunia, di mana? Dari sisi pemandangan dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak di mana? Jalan-jalan yang paling enak di mana kira-kira, Pak? Walaupun belum nyampe ke sana, tapi di mana? Ya? Nggak ada. Oh, Masya Allah, nggak usah. Kita harus fokus dengan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Luar biasa. Ya. Kalau ibu-ibu ada saran healing yang paling luar biasa kemana? Madinah, ke Mekah, apa lagi? Masya Allah, solehah sekali, nggak ada yang lain. Nggak pengen jalan-jalan kemana-mana gitu. Eropa, ke Swiss, apa lagi? Ya, dan negara-negara yang begitu indah Allah berikan pemandangan. Kalau Mekah, Madinah, Aqsa, Swiss, Eropa, semuanya, Bali, Lombok, semua dicampur, satu pandangan kita bisa lihat itu semua, diadu atau dibandingkan dengan kenikmatan surga yang kecil, masih lebih baik kenikmatan surga yang kecil tersebut. Lebih indah kenikmatan surga yang kecil tersebut dibanding dunia dan seisinya. Lihat bagaimana surga yang kita kejar itu begitu lebih besarnya dibanding dunia dan isi-isinya. Jauh lebih nikmat daripada dunia dan isi-isinya. Kenikmatan yang paling nikmat yang pernah kita rasakan di dunia, kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, demi Allah tidak ada apa-apanya. Kalau kita bertanya tentang surga, ya, surga itu atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tembok-temboknya adalah emas dan perak. Bebatuannya tuh mutiara dan permata. Apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Buah-buah yang ada di dalam surga, bukan kita yang manjat mengambil buahnya, pohonnya yang turun menyambangi kita lalu kita ambil buahnya. Setelah kita ambil buahnya, langsung tumbuh lagi buah yang baru. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan dihadirkan oleh Allah. Apapun. Sehebat-hebatnya manusia membayangkan surga, memvisualisasi surga, ketahuilah, akal kita terbatas dan tidak mampu untuk membayangkan surga serta secara kenyataannya. Rasulullah SAW mengatakan, u'iddat li'ibadiyas salihin, kata Allah Subhanahu wa taala, telah disiapkan untuk para hamba-hamba Allah yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, wala udhunun sami'at,
kenikmatan yang tidak pernah terdengar lewat telinganya. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bayangin gimana tuh surga azimah luar biasa. Tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Padahal udah berapa kali kita menghayal tentang surga. Surga kayaknya gini deh, pintunya kayaknya gini, atapnya kayaknya gitu, keadaannya begini dan begitu. Wala yakhturu ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di pikiran manusia itu akan kenikmatan surga itu. Ini kenikmatan azimah luar biasa. Makanya Rasul bilang, tempat kecil di surga itu dengan kenikmatan di dunia kalah tuh semua. Kenapa begitu? Karena kenikmatan kecil tapi di surga tidak akan pernah hilang. Adapun kenikmatan dunia walaupun dia besar pasti hilang. Dia yang hilang atau kitanya yang hilang. Itu dunia tipe nikmatnya. Tapi kalau akhirat tidak. Kalau akhirat bertahan, kitanya tidak hilang, nikmatnya tidak hilang. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Khalidina fiha, kan Allah berkali-kali bilang tuh surga khalidina fiha. Iya. Kenapa juga kita nggak khalidina fiha kalau semuanya nikmat dunia aja? Orang kan jarang. Kalau ada ditanya orang ya yang tidak banyak nikmat lah, yang tidak terlalu kaya, kita tanya, mau mati nggak mas? Insya Allah jawabannya nolak, enggak. Padahal kerja setiap hari, capek, mati nggak mas? Enggak. Orang kaya tanya mau mati nggak? Enggak. Orang miskin itu ditanya mau mati nggak? Enggak. Gak mau. Padahal dunia ini campur antara nikmat dengan azab, ujian dan karunia, campur. Tapi gak kepengen ninggalin dunia. Akhirat selesai semuanya nikmat dari awal sampai akhir. Semuanya nikmat. Terus kenapa gak kekal? Dunia aja kita pengennya kekal. Gimana dengan akhirat yang seluruhnya adalah kenikmatan? Dan ini juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memotivasi kita dengan hadis ini agar berjuang demi akhirat, ya, berjuang menggapai surganya Allah Jalla wa Ala, ya. Makanya satu hadis yang sangat menginspirasi pada saat seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke dalam Islam dan masuk surga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengajak dia untuk berperang. Saat dia berperang, ya, orang ini sehat walafiat, tidak terkena cacat apapun, terluka pun tidak. Hingga Rasulullah SAW menyerahkan ghanimah, harta rampasan perang untuk orang tersebut, karena itu udah biasa dibagi untuk tentara-tentara Rasulullah SAW. Namun orang itu karena baru masuk Islam, dia kaget, kok habis ikut perang bukannya mati tapi dapat harta. Dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma li hadza ittaba'tuka? Demi Allah, bukan karena harta ini aku ikut kamu ya Rasulullah. Kenapa dikasih harta? Dikasih harta bingung. Kata Rasulullah SAW, hadza qasamun qasamtuhu lak. Ini bagian yang telah aku bagi kepada setiap tentara. Ya Rasulullah, aku masuk Islam dan berperang bukan untuk ini. Walakin ala an urmiya hahuna fa amut wa adkhul jannah. Tapi aku ingin ada anak panah yang tepat menancap di leherku, mati dan masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan apa? Intasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur dengan niatmu, Allah berikan apa yang kamu inginkan. Akhirnya orang ini kembali di peperangan berikutnya, dimasukin daftar oleh Rasulullah SAW, masuk tentara-tentara Rasulullah SAW. Begitu perang bergulir dan mulai menurun intensitasnya, Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat dengan seorang jenazah yang sudah ada anak panah tepat di lehernya. Rasulullah SAW bertanya, huwa
Ini orang yang waktu itu bilang bahwa dia ingin tertancap anak panah mati masuk surga. Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Sadaqallah fasadaqa. Orang ini jujur kepada Allah. Allah berikan apa yang dia inginkan. Orang ini dikafani oleh Rasulullah SAW. Orang ini dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Orang ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, Allahumma ya Allah, inna hadha abduk, ya Allah inilah hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar berhijrah di jalanmu, qutila syahidan, dia mati syahid, wa ana syahidun ala dhalik, aku yang akan menjadi saksinya ya Allah. Itu orang jujur luar biasa. Tapi dia tahu surga tuh mahal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, yang ditawarkan Allah kepada kalian itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, yang ditawarkan Allah kepada kalian adalah surga. Jadi tidak ada santai-santai untuk mendapatkan surga. Ya. Siapa yang terlenakan di dunia, siapa yang banyak santai-santai di dunia, fatathu raha fil akhirah, pasti dia gak bisa nyantai dan leha-leha di akhirat. Tapi siapa yang berjuang di dunia, dipastikan dia istirahat di akhirat. Makanya Imam Ahmad waktu ditanya, mata nastarih, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Kalau kedua kaki kita telah masuk ke dalam surga, silahkan istirahat. Dunia tempat perjuangan, mulai perjuangan. Namun perjuangannya itu gak lama, perjuangannya sebentar. Kita lihat hadis yang berikutnya. Pada hadis yang berikutnya, dalam kitab Sahih Bukhari, babnya berbeda lagi. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia sebagai gharib, orang yang asing atau orang yang hanya mampir. Orang yang hanya mampir, aw 'abiru sabil. Hadis ini, ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, hadis agar kita bisa sadar dan sabar bahwa dunia ini tidak lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Rasulullah SAW. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Menariknya, di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mankibain. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata Ibnu Umar. Lalu bilang, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau orang yang hanya menumpang lewat. Ya. Dan ini menariknya, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar yang waktu itu masih muda. Tapi Rasul udah ngajarin agar Ibnu Umar bisa zuhud, bisa wara, dan tahu hakikat dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Berarti ini Bapak Ibu sekalian, terutama yang punya anak muda di rumah, anak-anaknya udah mulai remaja, ajari. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan ya engkau itu orang asing atau orang yang numpang lewat, orang asing. Dia nggak bakal mau lama-lama, namanya juga asing. Dia nggak bakal ngebangun macam-macam, namanya juga asing. Karena dia tahu saya di sini bukan warga asli. Saya cuma orang asing, saya cuma pendatang. Saya mesti balik. Dan kayaknya di Jakarta tuh banyak. Ada orang rela di Jakarta, biarin deh, saya tinggal itu rumah saya cuma bisa manusia doang yang lewat, motor aja nggak bisa lewat. Yang kecil banget. Sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja.
Kalau masuk rumahnya cuma ruang tamu, kamar mandi, sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau ditanya kenapa Pak? Saya bangun rumah aja di kampung. Saya mau balik nanti ke kampung. Itu tuh manusia begitu tentang dunia dan akhirat. Jadi relalah berjuang untuk membangun istana di akhirat. Tapi kalau kita balik kasusnya, dia tahu dia punya kontrak cuma 3 tahun, tapi dia bikin istana di sini. Nggak waras. Kan 3 bulan atau 3 tahun itu kamu pergi lagi. Nggak apa-apa, bikin dulu istana. Waras, buang-buang duit. Baik. Sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita punya flight, punya penerbangan itu ke Saudi misalnya, mau umrah, tapi flight kita ini harus transit di Singapura selama 4 jam. Ya. Di Saudi kita akan berada selama 2 pekan. Tapi orang ini, ya, dia persiapkan 2 koper besar. 1 koper, ya, itu untuk masukin seluruh perlengkapan dia di Singapura. Singapura semua disiapin. Ya. 1 koper lagi, ya, itu untuk di Saudi. Tapi persiapannya sama. Kita tanya, kamu ngapain bawa gini di Singapura? Iyalah, gue di Singapura 4 jam. Kapan mau dipakai bajunya? Ini sepatu ngapain bawa sampai 3, 4, ngapain, kapan dipakai? Gue di Singapura 4 jam. Kan aneh denger ya. Aku di Singapura 4 jam bawa koper sih. Kalau bisa kopernya nggak keluar. Ini 4 jam, tapi bawaannya banyak. Giliran mau ke sana, bawaannya sederhana. Padahal 2 minggu di Saudi, tapi bawaannya sederhana. Aneh nih orang. Dan begitulah dunia dan akhirat. Kita di dunia ini transit. Sama kayak orang itu cuma transit 4 jam di Singapura, sama kita di dunia juga transit. Terus ngapain bawa banyak-banyak? Terus ngapain ngumpulin banyak-banyak? Kalau kita tahu kita ada flight di depan nanti itu, kita punya penerbangan lagi di waktu yang lain. Yang cerdas, dia siapkan untuk kehidupan yang lebih lama. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Aw 'abirus sabil, seperti orang yang sedang berjalan, numpang lewat. Namanya numpang lewat. Siapa di sini yang pernah hidup di rest area? Nggak ada kan? Semua numpang lewat di rest area. Nggak ada yang tertarik juga hidup di rest area. Bermalam di rest area. Ngapain? Dia tahu itu rest area, tempat istirahat, terus jalan. Numpang. Makanya kalau di rest area, waktunya singkat tapi efektif. Mau makan, ya makan dulu. Kamar mandi dulu. Udah, masuk lagi, jalan. Karena kalau udah jalan, nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa untuk makan. Begitulah dunia. Kalau udah di akhirat, nggak ada lagi amal. Amal cuma di sini nih, waktu kita amal. Wa'abirus sabil, seperti orang yang numpang lewat. Subhanallah. Ya. Dan dunia itu disebut dunia dari kata dunu, dekat. Dekat masa hilangnya. Jadi dunia tuh cepat banget hilangnya gitu loh. Cepat banget hilangnya. Subhanallah. Rasul kita SAW yang mulia ya, luar biasa. Nama Rasulullah SAW al-Hasir. Rasul ini tidur pakai karpet, tapi bukan karpet kayak begini nih, ya, karpetnya kasar. Kalau Rasul bangun tidur itu ada bekas karpet di wajahnya. Dan ini Rasul, manusia terbaik di zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Tidur di atas karpet, karpetnya menandakan Rasul SAW di wajahnya. Sampai Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tuh Raja Persia, Raja Romawi, mereka tidur di kasur-kasur yang empuk. Kamu nih raja di dunia dan di akhirat juga akan jadi raja, akan jadi orang yang paling dipandang di akhirat. Kok tidur di sini? Kok begini keadaannya? Umar aja nggak tega lihat Rasul. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Mali walid dunia, urusan apa saya dengan dunia? Mali walid dunia,
apa saya sama dunia? Mesti sampai mewah-mewah, urusan apa saya dengan dunia? Allahu Akbar. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha." Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku di dunia ini melainkan hanya seperti orang yang sedang berkendaraan lalu singgah sebentar di bawah pohon untuk berteduh lalu pergi setelah rehat sejenak. Luar biasa, ya. Rasulullah SAW melukiskan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya kita di dunia. Karenanya setelah hadis ini jamaah sekalian, Abdullah bin Umar bilang, ini kaidah yang mungkin sering kita dengar. Kata Abdullah bin Umar, karena hadis ini untuk Abdullah bin Umar, dia bilang, dimasukkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Kata Rasul, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah di dunia seperti orang yang asing atau sedang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar bilang kepada pendengar-pendengarnya waktu itu, kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau kamu di sore hari, jangan tunda besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan kalau kamu di pagi hari, jangan tunda di sore hari. Wa khudh min sihhatik qabla maradik. Dan pakailah waktu sehatmu sebelum sakitmu datang. Wa min hayatik qabla mamatik. Dan waktu hidupmu sebelum waktu wafatmu datang. Ibnu Umar membuat kesimpulan dari sabda Rasul tadi. Berarti kita sebentar di dunia, jangan sia-siakan. Jangan tarsok, entar besok, mati nanti. Kalau udah mati, selesai ceritanya. Kalau pagi, jangan nunggu sore untuk mengerjakan sesuatu. Kalau udah sore, jangan nunggu pagi untuk mengerjakan sesuatu. Kaidah ini kalau kita pakai, insya Allah kehidupan kita aman. Masalahnya, karena kita sering menunda-nunda pekerjaan dunia ataupun akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ada waktu mungkin 10 menit lagi kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Pertanyaannya kalau bisa pakai kertas aja. Ya, pertanyaan Bapak-Bapak. Ya, apa tadi? Alhamdulillah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, kita seperti numpang lewat. Di masjid ini juga kita seperti numpang lewat. Kajian dimulai, kemudian kajian selesai dan bubar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melembutkan hati-hati kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.